Selamat datang di segmen analisa. Kasus korupsi di PT Timah Tbk ini lagi dan lagi ngebuat masyarakat Indonesia kayaknya marah banget. Gimana nggak marah? Para pejabat ini yang notabene adalah bekerja untuk negara yang harusnya tambang atau hasil alam lainnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi malah dipakai untuk kepentingan sendiri. Mereka tuh mencuri ya dari uang negara dan uangnya tersebut pun dipakai untuk pamer, untuk flexing kepada rakyat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia bisa sangat dipahami kenapa begitu sangat kecewa dan juga marah dengan peristiwa ini. 271 triliun rupiah itu adalah angka kerugian secara mungkin bukan ekonomi aja, tapi lebih ke masalah lingkungan hidup saja. Tapi dari rapat yang dilakukan dengan anggota Komisi 6 DPR RI, sebenarnya dalam panja nanti ada dugaan sangat kuat angkanya ini akan melambung. Mungkinkah sampai 1.000 triliun rupiah? Karena kalau dibilang ini adalah kasus korupsi dari izin timah, pertambangan timah ini hanya 7 tahun terakhir dari 2015 sampai 2023, kayaknya agak sulit itu yang terjadi di 7 tahun tersebut aja. Dugaan sangat kuat sebelum-sebelumnya pun sudah terjadi. Bahkan juga kalau kita lihat dari rapat dengan anggota Komisi 6 DPR RI ini, ada narasi yang disampaikan bahwa, aku lihat sih para anggota DPR ini, mereka sangat marah gitu kan ya. Wah pokoknya A, B, C, dan D dengan Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dhani Firsal, menjelaskan bahwa perusahaan Timah itu dirampok gitu. Kalian tahu ya permainan ini seperti apa? Atau kalian pura-pura aja bilang yang nggak tahu? Karena kalau kita lihat dikatakan dari jejak digital, Direktur Utama PT Timah Ahmad Dhani Firsal pernah menyatakan statement pada saat di Bursa Efek atau di persahaman ya. Statementnya dikatakan bahwa tidak ada direksi yang terlibat, tetapi ternyata kan ada bagian juga direksi dari PT Timah Tbk yang terlibat dari 16 tersangka tersebut. Nah sebenarnya tersangkanya siapa aja sih Anjas? Karena kan selama ini media tuh lebih fokus adalah kepada public figure Helena Lim dan juga Harvey Mois, suaminya dari Sandra Dewi. Nggak salah juga, karena untuk mendapatkan data-data tersebut juga agak sulit teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan lihat dulu siapa-siapa ajakah nama-nama 16 orang tersebut. Tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan pada saat di rapat antara anggota DPR RI Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Timah Tbk berikut ini teman-teman. Kepada Bursa Efek, Bapak mengatakan secara resmi bahwa tidak ada keterlibatan organisasi, tidak ada keterlibatan direksi. Berarti ada pembiaran ini, Pak. Nggak mungkin lah kalau dibilang 7 tahun tersebut direksinya nggak tahu, direktur utamanya juga nggak tahu, itu nggak mungkin. Karena aktivitas dari penambangan biji timah ilegal tersebut adalah aktivitas yang bisa dilihat dengan kasat mata. Nggak harus dengan mikroskop. Jadi bagi aku itu nggak masuk akal sama sekali. Oh, buktinya direksi masuk kok. Ya. Dan ini sangat mengerikan, Pak. Luasan IUP Bapak itu 472.000 hektar. 472.000 hektar. Lain di bawah 1.000 hektar. Wow, bedanya jauh banget ya. Dari PT Timah Tbk sekian, yang lain cuma 1.000 hektar doang. Tetapi ekspor tins semester 1 2023 hanya 8.307 ton. Sementara gabungan dari smelter-smelter swasta 23.570 ton. Gila ya, jelas ini sih dirampok ya. Tapi untuk anggota DPR juga sebenarnya kita juga nggak terlalu percaya sih sama anggota DPR ya. Masyarakat menilai bahwa udahlah Pak, kalau memang kalian benar-benar serius gitu ingin memberikan efek jera kepada para koruptor, ya sudah, rancangan undang-undang untuk memiskinkan koruptor, merampas harta mereka, itu harusnya segera disahkan. Karena bagaimanapun juga aku lihat ada semangat dari Kapus Penkum ya, Ketut, ini dikatakan bahwa dari kejaksaan itu sedang mengumpulkan data-data dan juga menginventaris harta-harta dari para tersangka
tersangka yang nantinya ini bisa menjadi pengembalian lah kerugian negara. Walaupun 271 triliun nggak dapat, paling nggak kalau dapat 50%-nya itu juga masih bagus sih menurut aku. Memang siapa aja sih yang menjadi para tersangka, nama-namanya? Ini nama-nama yang aku mau bacakan buat kalian karena selama ini hanya Harvey Muiz dan Helena Lim yang cukup menjadi perhatian publik ya. Pertama adalah Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani, Dirut PT Timah Tbk 2016 sampai 2021. Kedua, Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk 2018. Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah Tbk. Suwito Gunawan, Komisaris PT Stanindo Inti Prakasa. Berarti sudah ada 2 orang dari PT Timah Tbk. Yang kelima, MB Gunawan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Hasan Chi, Dirut CV Venus Inti Perkasa. Kuang Yung, mantan Komisaris CV VIP. Robert Indarto, Direktur Utama PT SBS. Tamron alias Aon, pemilik manfaat official ownership CV VIP. Ahmad Albani, manajer operasional CV VIP. Suparta, Dirut PT Refine Bangkatin RBT, ini juga yang sama dari Harvey Muiz karena dia adalah perwakilannya. Reza Andriansa, Direktur Pengembangan PT RBT, sama dari Harvey Muiz juga timnya. Rosalina, General Manager PT Tinindo Internusatin, swasta Tony dari pihak swasta Tony Tamsil. Helena Lim, Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange. Kok bisa ya? Exchange itu kan setahu aku ya teman-teman, please correct me if I'm wrong, itu adalah di bidang keuangan yang biasanya exchange lah, money changer ataupun sejenis fala seperti itu. Tapi ini juga malah ada ikut-ikutan dengan timah. Makanya pada saat Helena Lim diwawancara di sejumlah selebriti podcastnya, dia ini nggak jelas pada saat ditanya, kamu tuh dapat uangnya dari mana sih? Kok bisa sesukses ini? Sekali lagi aku bilang ya, kalau hartanya Helena Lim mungkin hanya belasan miliar lah, bagi aku masih masuk akal. Tetapi kalau sudah ratusan miliar, bahkan sudah jelang triliun, bagi aku itu aneh banget. Karena dia mengatakan dia berasal dari keluarga yang sangat serba apa adanya. Jadi hebat banget dong bisa sebegitu suksesnya. Apa usahanya? Yang terakhir adalah Harvey Muiz, perwakilan dari PT RBT sendiri. Nah itu adalah 16 tersangka yang dugaan sangat kuat ini akan mengelit kepada satu atau beberapa tersangka baru lagi. Tersangka baru ini mungkin aja bahwa dia ini adalah yang nyuruh. Secara logika gini sih, kayak Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Mereka kan ibaratnya peranan mereka kan hanya menyediakan peralatan atau macam-macam untuk memfasilitasi para penambang timah ilegal tersebut. Kemudian dari hasil timah ilegal tersebut dijual ke PT Timah Tbk. Nah kita pengen tahu siapa nih yang menyuruh dari Harvey Muiz dan juga Helena Lim. Kalau dari keterangan terbaru yang aku tangkap dari Kejaksaan, bahwa yang katanya yang menawarkan, yang menghubungi dari Direktur Utama PT Timah Tbk yang menjadi tersangka saat itu adalah dari Harvey Muiznya. Peranan dia itu sangat signifikan dalam kasus ini. Apakah Harvey Muiz adalah yang punya ide, ayo kita akalin aja nih? Karena kan memang nggak bisa dipungkiri dari PT Timah Tbk ini sebenarnya masyarakat di Bangka Belitung sana pun diuntungkan dalam tanda kutip. Mereka diuntungkan adalah karena mereka tuh difasilitasi untuk nambang ilegal, dan pada saat mereka sudah nambang ilegal dijualnya ke PT Timah Tbk dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Tetapi seharusnya dari PT Timah Tbk ngapain ngebeli dari para penambang ilegal? Karena tanah yang dijadikan bahan tambang tersebut adalah tanah milik negara yang diberikan pengelolaannya ke PT Timah Tbk. Tujuannya adalah ya memang untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan di segala sisi dari penambang ilegalnya dan juga para oknum-oknum pejabat ataupun juga menjadi tersangka. Kalau dibilang keuntungan untuk para penambang ilegal itu luar biasa signifikan, I don't think so. Menurut aku nggak worth it ya. Dengan kerusakan alam yang harus mereka hadapi, nggak bisa lagi mungkin untuk mendapatkan air bersih yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Mereka kan PT Timah Tbk itu teman-teman yang bilang bahwa para petambang di sana itu
ya hidupnya juga pas-pasan gitu. Mereka yang kerja keras luar biasa, tetapi keuntungannya paling cuma dikit banget. Jadi yang paling diuntungkan tuh adalah ya mereka-mereka ini. Jadi aku sangat setuju sekali bahwa konsekuensi yang menurut Kapus Penkum bahwa ada sebagian dari 16 tersangka ini yang sudah disangkakan adalah pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Konsekuensinya adalah nanti harta mereka akan disita untuk mengembalikan kerugian negara yang senilai 127 triliun rupiah. Kalau kita hitung dari hartanya Harvey Mois dan juga Helena Lim, karena mereka yang public figure, mereka yang punya peranan juga signifikan dalam kasus ini, harta yang sangat signifikan misalnya sudah disita kayak mobil Rolls Royce, itu kan harganya sekitar nyaris 20 miliar rupiah ya. Terus juga jam tangan, uang, itu mungkin sudah nyaris, ditambah lagi dengan apa, yang belum disita itu kayaknya pesawat jet pribadinya yang harganya sekitar 250 miliar. Kalau itu semua disita, mungkin yang baru bisa dikembalikan ke negara nilainya paling sekitar nggak nyampe 1 triliun sih. Tapi kan kita harus cross-check juga dari Helena Lim. Apakah harta-harta dia sudah mulai diamankan? Terus beberapa netizen juga bilang, kayaknya mereka juga sudah mulai menyimpan uangnya itu di luar negeri juga. Nah, secara logika aja teman-teman ya, kalau kalian melihat ada orang-orang ya, to some extent ya, kalau ada orang menyimpan uang di rumah itu sampai miliaran rupiah, itu harus dicurigai. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tersebut adalah orang yang gaptek, yang nggak percaya sama bank, tapi dengan profile mereka yang high-end, yang educated, well-educated, kayaknya kemungkinan pertama sangat kecil. Atau yang kedua adalah karena itu adalah uang hasil kejahatan. Jadi, kalau uang hasil kejahatan dimasukkan ke bank, itu sangat gampang sekali di-trace sama pemerintah. Tapi kalau ditaruh di brankas di rumah, ditukarkan dalam mata uang asing, dimasukin brankas, atau beli barang-barang mewah, ini adalah salah satu cara untuk mengelabuhinya. Jadi, hati-hati buat teman-teman di Indonesia, kalau melihat ada teman kalian mungkin yang punya uang sampai miliaran disimpan di rumah, kalian harus curiga. Karena logikanya gini ya, kalau kita punya uang, nggak usah lah kayak seperti Harvey Mois yang berapa, 100 sekian miliar gitu yang disita sama kejaksaan. Punya uang 1 miliar aja gitu, ditaruh di rumah, mendingan ditaruh di obligasi atau deposito yang ada bagi hasilnya tiap bulan, yang itu bisa 6%, 7%. 7% dari 1 miliar itu udah berapa? Itu sekitar 70 juta rupiah per tahun. Jadi bagi aku pribadi, salah satu mengecek kejanggalan ini adalah dengan melihat hal tersebut. Dan aku suka sama masyarakat Indonesia yang sudah mulai kritis, karena kita sebel banget ya ngelihat para pencuri uang negara dan mereka memamerkannya untuk flexing buat ngiri-ngiriin masyarakat. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah Sandra Dewi, fasilitas yang diberikan suaminya akan segera diambil seutuhnya oleh negara? Yang sudah diambil sih ya beberapa barang-barang mewah, 2 mobilnya, dan juga uang tunai ratusan miliar rupiah di rumahnya. Bagaimana dengan pesawat jet pribadi, rumahnya juga yang mewah di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Aku rasa kalau memang terindikasi itu adalah hasil tindak pidana, ya harusnya disita oleh negara agar bisa menggantilah kerugian negara yang totalnya itu 271 triliun rupiah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kode Anjasa Asmara. Sampai jumpa.